Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Dablek itu, monyet-monyet, maling-maling itu dablek, nggak sadar-sadar. Ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Pertanyaan saya, Bapak Presiden, lalu di mana nyali Anda sekarang? Dulu Anda dipuja-puja sebagai macan Asia, kenapa sekarang menjadi hamster? Justru malah membebaskan para koruptor. Kemarin saya sadar, beberapa minggu lalu, sudah mulai sadar bahwa Bapak ini bikin gawat, bikin gawat, bikin lawak Bapak ini, ngelawak Bapak ini, ngelawak. Jadi kemarin Bapak nggak sadar, sebelum ini Bapak ini nggak sadar, ya Pak Prabowo, Bapak Presiden RI yang ke-8 Republik Indonesia. Jadi selama ini Bapak nggak sadar, ya Pak ya. Jadi yang 2 hari ini Bapak sadar itu. Apakah yang 2 hari keputusan yang 2 hari ini, ya keputusan yang Bapak kasih dalam 2 hari ini membebaskan koruptor itu dalam keadaan sadar Bapak? Presiden Republik Indonesia yang digadang-gadang sebagai macan Asia ternyata hanya macan ompong yang memelihara kucing. Segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita sekarang ini ternyata tidak berpihak kepada rakyat dan hanya omon-omon. Dalam pemerintahan Prabowo sekarang, ternyata kita tidak menemukan apa artinya seorang pemimpin negara yang bijaksana. Ternyata hanya pemimpin yang bodoh yang menjual data dari rakyat Indonesia ke luar negeri, yang akibatnya nanti sangat rentan terhadap manusia-manusia tidak bertanggung jawab terhadap akun-akun rakyat Indonesia, apalagi yang berhubungan dengan masalah keuangan atau bank. Saya katakan ya, saya capek di Gerindra, dan hari ini jika itu terjadi, saya akan keluar dari Gerindra karena saya tahu saya juga tidak ada gunanya mungkin bagi kalian. Ya, saya sebagai sekretaris DPC Labuan Batu akan gantung sarung tinju apabila Presiden mengesahkan pengampunan terhadap koruptor, apapun alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kekecewaan netizen rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terutama para kaum 58% yang merasa dikhianati ya, yang terus berlanjut hingga kini kekecewaannya ya. Sampai-sampai ada netizen yang kembali menyepil pernyataan si Roti Gulung beberapa tahun yang lalu yang menyebut bahwa Presiden ke-8 Indosisri adalah baj ing tut an tut tul tut oleh ya. Silakan digabung sendiri ya, daripada ya kan kena teguran. Ya, tentu teman-teman masih ingat ya dengan kalimat mutiara yang disampaikan oleh si Roti Gulung tersebut ya, dan saat itu menjadi polemik begitu karena dianggap menghina presiden. Dan kali ini ya kan, bukannya saya menyetujuinya, saya tetap tidak menyetujui perkataan-perkataan yang kasar ya, melanggar pedoman komunitas ya kan, kemudian melanggar norma, aturan, nilai dan lain sebagainya. Tetapi saya harus mengakui ya kan, dan bahwa sepertinya sekarang saya memahami gitu loh, bahwa yang disampaikan oleh si Roti Gulung itu kelihatannya mendekati kebenaran. Kalau tidak mau dikatakan benar-benar tepat. Kan seperti itu ya kan, ya bagaimana tidak ya. 2 terpidana korupsi yang sudah divonis penjara ya kan oleh majelis hakim malah dibebaskan atas dasar persatuan dan kesatuan. Woi, pelanggaran hukum kok dihubung-hubungkan dengan persatuan dan kesatuan, ya kan? Ya nggak bisa lah.
Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Ya, bukannya saya mau menyetujui kata-katanya yang sangat kasar, yang barusan kita mendengar kata-kata yang kurang enak didengar, yang melanggar nilai-nilai norma dan aturan begitu ya. Saya meminta agar teman-teman tidak mengikutinya, dan saya menyajikan ini bukan untuk meng-approve kata-katanya, tetapi ya kan, ya kami menyajikannya untuk menyampaikan bahwa sepertinya apa yang disampaikan oleh si Roti Gulung beberapa tahun yang lalu itu saat ini mendekati kebenaran. Aduh, lanjut. Mungkin saya harus mengatakan bahwa ada presiden buruk yang akan terjadi menjadi acuan para koruptor ketika Pak Prabowo ingin memberikan amnesti dan sebagainya kepada para koruptor. Ini nanti ke depan akan menjadi presiden buruk. Jadi mungkin orang akan lebih berkorupsi karena ada contoh pengampunan itu gitu. Kenapa saya berani menyatakan seperti ini? Saya katakan ya, saya capek di Gerindra, dan hari ini jika itu terjadi, saya akan keluar dari Gerindra karena saya tahu saya juga tidak ada gunanya mungkin bagi kalian. Ya. Saya sebagai sekretaris DPC Labuan Batu akan gantung sarung tinju apabila presiden mengesahkan pengampunan terhadap koruptor, apapun alasannya. Apakah karena Bapak pengen dapat dukungan dari si Banteng, lantas dilakukan hal itu? Rendah kali negara ini. Giliran ada undang-undang perampasan harta koruptor, kemana kalian DPR? Giliran pengampunan kalian cepat menyatakan setuju. Apa kalian ini? Situasi negara seperti ini akhirnya apa? Rakyat semakin tak percaya kepada negara, ya. Nah, lo ya kan, mau gantung sarung tinju tuh sebagai pengurus partai di tingkat apa tadi? Di tingkat ranting apa cabang ya? Di tingkat ranting, PAC, cabang, ya itulah pokoknya, ya kan, lupa saya tadi ya yang disampaikan oleh netizen barusan. Yang jelas, ya kan, memang tidak bisa dikompromi sebetulnya, ya kan, itu membebaskan narapidana terkait kasus korupsi. Nggak bisa. Kalau mungkin kasus maling ayam, ya kan, ya, kasus maling mangga, ya kan, mencuri kayak di daerah Jawa Timur itu, ya kan, mencuri kayu-kayu bakar milik di kebun tetangga. Itu layaklah mungkin diberi amnesti dan abolisi begitu ya. Korban salah tangkap mungkin. Lah ini koruptor, coba bayangin. Aduh, ini bukan hanya presiden buruk ya, tapi juga presiden buruk ya. Tolong dibedakan antara presiden dan presiden. Itu dua kata yang berbeda ya, walaupun mirip ya kan. Lanjut. Dablek itu. Monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Nggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Pertanyaan saya, Bapak Presiden, lalu di mana nyali Anda sekarang? Dulu Anda dipuja-puja sebagai macan Asia, kenapa sekarang menjadi hamster? Justru malah membebaskan para koruptor. Dengan Anda memberikan amnesti dan abolisi terhadap Tom Lembong dan Hasto, itu menandakan Anda tidak komitmen dengan program Anda sendiri. Secara tidak langsung Anda membela koruptor. Lalu di mana letak keadilan untuk masyarakat dan rakyat, Bapak Presiden? Di mana ketegasan Bapak Presiden sebagai mantan jenderal? Tidakkah harusnya Bapak lebih tegas daripada presiden-presiden sebelumnya? Sementara peraturan-peraturan yang Bapak ambil selalu berdampak terhadap masyarakat dan rakyat. Bukankah Bapak setiap pidato selalu menggaungkan ingin membela rakyat, ingin berjuang demi rakyat, ingin mensejahterakan rakyat? Lalu di mana letak keadilan itu untuk rakyat?
Sementara Bapak membuat peraturan serta menteri-menteri Bapak membuat peraturan yang selalu membebani rakyat, selalu menyusahkan rakyat. Saya pikir Bapak akan lebih tegas daripada presiden sebelumnya, tapi ternyata tidak. Lalu di mana keadilan untuk rakyat dan masyarakat, Bapak Presiden? Dan hari ini saya sangat-sangat kecewa dan sangat-sangat tidak setuju dengan peraturan yang Bapak bikin, yaitu tentang Natuna dan Ambalat. Kenapa harus dikelola dengan Malaysia? Tidakkah Bapak tahu bahwa Malaysia itu adalah negara terlicik di dunia? Apakah bangsa kita yang sebesar ini tidak bisa mengelolanya dengan sendiri? Lalu bagaimana dengan nasib rakyat dan nelayan-nelayan kita yang di pinggiran sana, Bapak Presiden? Dan yang kedua, saya sangat kecewa dengan peraturan Bapak yang memberikan abolisi dan amnesti terhadap koruptor, terhadap Tom Lembong dan Hasto. Lalu di mana letak keadilan ketika korupsi saja dibebaskan? Bukankah Bapak sendiri yang bilang ingin memberantas korupsi, ingin menghabisi korupsi, ingin memiskinkan korupsi? Lalu kenapa hari ini Bapak malah membebaskan para korupsi? Jadi saya mohon kepada Bapak Presiden yang terhormat, tolonglah kepada kami Bapak Presiden sebagai rakyat kecil, bijaklah dalam mengambil keputusan, bijaklah dalam mengambil peraturan, baik itu peraturan dari kementerian ataupun dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jangan sampai setiap peraturan-peraturan itu membebani masyarakat dan rakyat. Salam hormat Bapak Presiden. Ya, menurut Mas siapa? Gondes ya, Mas Gondes barusan ya. Dengan membebaskan dua terpidana korupsi, yaitu si Moncong Kura-Kura dan juga si Tom and Jerry gitu ya, itu menunjukkan bahwa Anda ini selain tidak komitmen, ya menunjukkan Anda ini bukan macan Asia gitu loh. Jadi memang bener lah ya pernyataan banyak netizen yang beberapa waktu lalu merasa keberatan ya dengan gelar macan Asia. Coba bayangin Asia bro, Asia itu nggak kecil, Indonesia ini aja sudah luas ya kan. Perlu diketahui Indonesia ini adalah bagian dari Asia. Asia jauh lebih luas lagi, lebih banyak penduduknya. Dan katanya macan Asia. Iya, saya mulai sepakat ya ini bukan macan Asia gitu loh, karena melawan rival politiknya, oposisi di dalam negeri aja ya kan udah mencret-mencret, apalagi ya kan berperang hegemoni dengan negara-negara asing. Jangankan di dunia, di lingkup regional Asia Tenggara aja saya yakin ya tidak akan berani faktanya. Ambalat aja udah dikerjasamakan gitu loh dengan Malaysia. Aduh. Lanjut. Pak Prabowo, ini saya rakyat biasa. Saya nggak punya kekuasaan. Saya punya suara. Tapi saya percaya suara rakyat kecil seperti saya masih bisa Bapak dengar. Hari ini saya mau ingatin sesuatu Pak, tentang janji Bapak sendiri. Pak, waktu kampanye kemarin, Bapak janji banyak hal yang buat hati kami rakyat kecil sempat lega. Sempat senang, kami sempat bilang akhirnya ada pemimpin yang peduli. Makan siang, janji pertama Bapak adalah makan siang gratis untuk anak sekolah, ibu hamil. Katanya semua anak sekolah akan dapat makan siang gratis. Ibu hamil juga akan dijamin gizinya. Tapi sampai hari ini Pak, di sekolah kampung saya anak-anak masih bawa nasi dingin, pakai garam. Kadang malah nggak makan sama sekali. Janji kedua, pupuk dan bantuan untuk petani. Bapak bilang pupuk akan mudah dan murah. Tapi petani saya, kenal di desa, malah nangis karena pupuk susah dicari. Harga gabah murah, ongkos tanah mahal. Kami ini dijanjikan sejahtera, tapi malah makin sengsara Pak. Janji ketiga, harga pangan stabil dan terjangkau. Bapak bilang rakyat nggak boleh kelaparan. Tapi kenapa Pak? Harga beras makin naik, telur naik, cabai merah serasa emas. Ibu-ibu di pasar ngomel tiap hari. Rakyat kecil makin mikir 2 kali buat makan. Janji keempat, angkat tenaga honorer dan buka lapangan kerja besar-besaran. Katanya tenaga honorer akan diangkat, tapi sampai sekarang masih banyak yang kerja puluhan tahun tapi nggak kunjung diangkat. Anak muda, banyak yang nganggur, janji lapangan kerja belum terasa Pak.
Janji kelima, pendidikan dan kesehatan gratis dan berkualitas. Sekolah masih bayar, BPJS sering ditolak. Rumah sakit makin mahal. Kami bingung, Pak. Katanya pendidikan dan kesehatan hak rakyat, tapi kayak mimpi doang. Nah, kami ngerti Bapak baru memulai, tapi rakyat juga sudah terlalu lama menunggu. Kami hanya ingin janji ditepati, bukan dilupakan. Bapak mungkin duduk di istana, tapi kami yang terah. Tiap hari berdiri jalanan panas demi sesuap nasi. Kami yang tiap hari bertahan hidup. Kami yang dulu memilih Bapak, Pak. Kami mohon, jangan kecewakan kami. Pak Prabowo, kami masih ingat janji Bapak. Dan kami akan terus ingat sampai janji itu benar-benar ditepati. Terima kasih, Pak. Itu aja pencapaian saya. Iya, kami hanya ingin janji ditepati, bukan dilupakan. Kami mengerti Bapak baru memulai, tetapi perlu Bapak ketahui rakyat sudah lama menunggu. Tolong ini, ya kan? Kata-kata mutiara ini didengar, ya kan? Iyalah. Ingat Pak, ya kan? Janji-janji Anda dulu waktu kampanye. Nggak ada yang ditepatin, ya kan? Ya baru-baru mulai ini, Bang. Pemerintahan masih berjalan, masih lama, iya, ya kan. Tetapi kalau nggak bisa menepati, jangan mengingkari gitu loh. Jadi tolong dibedakan ya. Tidak bisa menepati dengan mengingkari. Tidak bisa menepati itu berarti, ya kan, belum bisa, ya kan. Misalnya saya janji nih, berjanji akan mengejar para koruptor hingga ke Antartika. Nah, saya belum bisa. Ya udah. Nggak apa-apa, tapi jangan malah diingkari, malah membebaskan koruptor yang sudah jelas-jelas divonis oleh hakim. Nah ini kan paradok gitu loh, ya kan? Iya, lanjut. Kemarin saya sadar beberapa minggu lalu, sudah mulai sadar bahwa Assalamualaikum Bapak Prabowo. Bapak ini bikin gawat, bikin gawat, bikin lawak Bapak ini, ngelawak Bapak ini, ngelawak. Jadi kemarin Bapak nggak sadar. Sebelum ini Bapak ini nggak sadar. Ya Pak Prabowo, Bapak Presiden RI yang ke-8 Republik Indonesia. Jadi selama ini Bapak nggak sadar. Ya Pak ya. Jadi yang 2 hari ini Bapak sadar itu. Apakah yang 2 hari keputusan yang 2 hari ini, ya, keputusan yang Bapak kasih dalam 2 hari ini membebaskan koruptor, itu dalam keadaan sadar Bapak? Kami rakyat bertanya ya, ini rakyat yang memilih Bapak. Rakyat yang memilih Bapak bertanya ini Pak ya. Betul-betul sadar Bapak itu? Kalau bagi kami Bapak belum sadar. Sampai sekarang belum sadar. Belum sadar-sadar Bapak. Sampai saat ini Bapak Prabowo belum sadar. Entah kapan mau sadar. Ini pula kami mendengar Presiden yang ke-8 bilang sampai nggak sadar. Sekarang baru sadar. Tapi kami menilai Bapak belum sadar. Bapak belum sadar sampai saat ini. Ya Pak ya, kami betul-betul kecewa sama Bapak. Kecewa banget. Ya Bapak bilang itu urusan Bapak. Dalam keadaan Bapak nggak sadar, itu urusan Bapak. Memang urusan Bapak, nggak ada urusan sama kami, sama rakyat. Mana ada urusan kami sama rakyat. Memang urusan Bapak menyelesaikan. Mana pula kami rakyat yang menyelesaikan. Tugas kami rakyat ini diperhatikan, bukan untuk menyelesaikan permasalahan Bapak. Ya Pak ya. Kami rakyat ingin diperhatikan, bukan memperhatikan koruptor, Bapak ya. Bukan membebaskan koruptor. Kalau Bapak sekarang memperhatikan koruptor, kalau dia sudah sadar, sudah insaf, koruptor sudah insaf, dimaafkan. Banyak tuh yang mau insaf tuh dalam kurungan tuh Pak. Maling ayam udah banyak mau insaf tuh. Maling kambing, maling kerbau,
yang merampok bank, ya, yang merampok uang masjid. Banyak itu tidak mau sadar itu, Pak. Cuman itu sekarang? Apakah nggak Bapak keluarkan itu? Yang dalam penjara yang udah sadar-sadar, banyak yang sadar itu. Bapak bebasan lah itu. Banyak itu yang sadar sekarang itu. Kok koruptor aja yang Bapak keluarkan? Koruptor besar. Ini pertanyaan masyarakatnya, Pak, ya, rakyat yang memilih Bapak ini. Nggak tahu kami rakyat mau bilang apa lagi, Pak. Kami ini serba salah. Nanti keluar dari mulut ini kata-kata yang nggak enak didengar nanti, ya. Bapak penjarakan pula kami. Bapak penjarakan kami rakyat ini kalau sempat mulutnya kasar. Sedangkan koruptor-koruptor nggak Bapak penjarakan nanti. Itu yang kami apakan. Kami ingin hidup nyaman, hidup damai untuk mencari ini. Nggak tahu Bapak. Ya. Jadi sekarang apapun yang keluar dari mulut kami yang memilih Bapak, ya, mulut kasar ini, ya, ini kekecewaan. Berhak bermulut kasar karena kami memilih Bapak, ya. Kami memilih Bapak. Jadi kalau Bapak nggak becus jadi presiden, kami yang memilih berhak bermulut kasar sama Pak. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup panjang teman-teman ya komentar netizen barusan, tetapi dari sekian panjang komentar netizen ini saya mendapati sebuah kalimat yang menurut saya sangat menarik gitu ya. Dan ini menurut saya bikin ngakak ya, ngakak brutal. Cuma tadi kan mic-nya saya matikan jadi tidak terdengar lah ya ngakaknya saya. Yaitu ketika Wowok mengatakan ya saya kemarin sadar ya kan. Nah netizen tadi di tengah-tengah emang selama ini Bapak nggak sadar. Emang selama ini Bapak semaput. ada aja. Ya mungkin saja gitu ya. Selama ini Bapak Wowok ini tidak sadar ya alias semaput karena efek makan, bukan mabok kecubung loh ya, tapi mabok nasi goreng. Mabok nasi goreng yang dikirim oleh Mama Ketum. Lanjut. Koruptor yang mau minta maaf dan bertobat, kata Pak Prabowo bakal dimaafkan. Karena apa? Ya karena mereka sudah bertobat. Katanya, sampai tanya ke Pak Ustadz, kalau sudah tobat gimana Pak Ustadz? Kalau tobat tentang beragama, bisalah diampuni oleh Tuhan. Tapi kalau tentang korupsi, dimaafkan, ya gimana ceritanya bakal hancur sebuah negara. Bagaimana tidak? Semua pejabat akan melakukan korupsi. Setelah tertangkap, mereka meminta maaf dan mengaku bertobat bebas. Ya, contohnya Tom Lembong dan Hasto Kristianto dibebaskan oleh Pak Prabowo. Gimana pendapat kalian? Lah ya itu loh. Saya itu heran gitu loh. Kok bisa menyatakan bahwa koruptor akan diampuni kalau menyerahkan uangnya dan meminta maaf kemudian taubat. Ini ceritanya pondok pesantren apa negara gitu loh, ya kan? Berarti kan seandainya saya menjadi pejabat, maka saya tidak akan segan-segan untuk melakukan korupsi. Karena ketika ketahuan ya tinggal dikembalikan aja, minta maaf dan taubat. Tapi minimal sudah banyak korupsi yang saya lakukan, kan begitu toh. 5 kali korupsi ketahuan sekali, masih ada 4 kekayaan hasil korupsi gitu loh. Aduh, ini gimana ceritanya ini, katanya mau mengejar sampai Antartika. Nggak taunya jong. Lanjut. Presiden Republik Indonesia yang digadang-gadang sebagai macan Asia ternyata hanya macan ompong yang memelihara kucing. Segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita sekarang ini ternyata tidak berpihak kepada rakyat dan hanya omon-omon. Negara kita negara yang sumber daya alamnya itu sangat luar biasa banyaknya. Mulai dari tambang minyak,
emas, nikel, batu bara, gas bumi, dan lain sebagainya, termasuk hasil hutan. Itu kemana hasilnya semua? Dan juga uang-uang hasil sitaan daripada koruptor yang nilainya sampai triliunan, bahkan ribu triliun yang disita dari koruptor. Itu di mana semua? Sementara kita rakyat ini dijajali dengan segala tagihan-tagihan pajak. Semua dikenai pajak. Apa negara ini harus hidup dari pajak yang rakyat berikan? Ini tidak adil. Dalam pemerintahan Prabowo sekarang, ternyata kita tidak menemukan apa artinya seorang pemimpin negara yang bijaksana. Ternyata hanya pemimpin yang bodoh, yang menjual data dari rakyat Indonesia ke luar negeri, yang akibatnya nanti sangat rentan terhadap manusia-manusia tidak bertanggung jawab terhadap akun-akun rakyat Indonesia, apalagi yang berhubungan dengan masalah keuangan atau bank. Bisa ditutup orang bank apa kita, rekening kita. Bisa dicuri orang uang kita. Itulah yang paling negatifnya untuk rakyat kecil. Janganlah dulu tentang masalah-masalah yang lain. Kenapa saya bilang negara kita ini sekarang tidak adil? Sementara sumber daya kita banyak, sumber daya alam kita banyak, hasil tambang kita banyak. Itu uangnya kemana semua? Seharusnya itu sudah bisa menghidupi rakyat Indonesia. Tapi kita harus dibebani lagi dengan pembayaran pajak. Pajak inilah, pajak itulah, pajak inilah. Sementara kehidupan masyarakat sekarang semakin susah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, ya, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat. Ya. Kemakmuran yang bagaimana bisa kita temukan sekarang? Ekonomi tidak berjalan dengan baik. Negara kita ini sekarang tidak baik-baik saja. Negara yang baik-baik saja itu adalah ketika masyarakatnya, rakyatnya itu sejahtera. Kita tidak boleh melihat segelintir orang yang kaya raya, yang hidup di kota sana. Segelintir orang tersebut bukan melambangkan atau mencerminkan kehidupan bangsa ini yang bagaimana sekarang sedang morak-marik rakyatnya. Saya bingung dengan kebijakan-kebijakan seorang presiden yang katanya jenderal macan Asia. Ternyata hanya kucing ompong. Seperti apa peliharaannya itu? Bacot semua, bacot. Padahal demokrasi ekonomi itu harus, ya, ekonomi yang berkerakyatan. Yang tujuan akhirnya adalah demi kesejahteraan rakyat. Tetapi apa yang kita lihat sekarang? Kita jangan terbuai dengan kata-kata statistik yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang ternyata adalah juga manusia bodoh, yang mengatakan bahwa tingkat kesejahteraan dan perekonomian bangsa Indonesia ini naik. Naik kemana? Naik ke bulan. Semua pada ngeluh. Keuangan, pekerjaan yang susah, tapi harus dibebani oleh pajak-pajak. Negara harus mementingkan rakyat, bukan hanya mementingkan pejabat-pejabat dengan segala rencana-rencana yang tak masuk akal, bullshit semua. Masa mau memikirkan rumah untuk anggota DPR lah, memikirkan rumah untuk inilah, menteri lah. Gila negara ini sekarang. Kalau Bapak Presiden Prabowo tidak mampu memimpin negara ini lebih baik, silakan mengundurkan diri. Daripada kami rakyat ini turun ke jalan untuk memaksa Bapak lengser. Lebih terhormat Bapak mengundurkan diri. Karena apa? Hasilnya tidak ada kami lihat yang signifikan untuk sekarang. Penegakan hukum amburadul, ya, yang Bapak berencana menaikkan gaji hakim lah 250%. Kan gila itu namanya.
menaikkan gaji pegawai negeri sipil lah, memberikan tanah untuk ormas-ormas lah. Pakai otak Pak, pakai. Anda itu dipilih, ya, bukan hanya untuk menjadi presiden saja, tapi tugas dan fungsi presiden itu harus sebagai penentu kebijakan-kebijakan, ya, bagaimana negara ini ke depannya, yang terkait dengan kesejahteraan rakyat, yang kemudian Bapak ajukan ke DPR untuk disahkan. Jenderal apaan kau? Kami masyarakat berhak mengkritik ketika presiden itu tidak bisa seperti apa yang rakyat harapkan. Pemberian amnesti lah, pemberian abolisi lah, jelas mereka adalah koruptor, tapi Bapak bebaskan. Kan lucu kau. Kami kira Bapak itu memang betul-betul macan Asia seperti yang Bapak gadang-gadang. Ternyata kau hanya kucing garong. Apa? Mau Bapak pidanakan saya? Nggak bisa lagi. Sudah ada peraturannya, bahwa masyarakat dan rakyat bisa mengkritik presiden dan pejabat lain. Itu bukan penghinaan atau bukan fitnah. Kecewa kami rakyat ini melihat Bapak sebagai seorang presiden yang katanya macan Asia. Peliharaanmu pun kucing. Kau lihat orang di Arab sana, peliharaannya apa? Singa, macan. Ada kebijakanmu yang masuk akal, dan tak ada kebijakanmu yang berpihak kepada rakyat. Makanan gratis. Makanan gratis apa? Untuk anak sekolah itu hanya untuk sebagai kamuflase aja itu. Karena memang tidak berbobot memberi makan rakyat. Bukan seperti itu caranya memberi makan rakyat. Bapak memberikan nasi kepada, memang ada baiknya, tapi lebih banyak tidak baiknya. Karena apa? Pengusaha-pengusaha catering itu yang beruntung. Bahkan kadang anak-anak tidak dimakannya nasi itu. Karena apa? Kayak nasi kucing. Yang cocoknya itu dimakan oleh ternak. Penasihat presiden ini bagaimana sih? Makin mundur Pak kita ke belakang ini, makin mundur. Baru kali ini saya kepikiran, untung selama 2 periode Bapak Prabowo menjadi calon presiden, ya, tidak saya pilih. Terbukti sekarang kinerja Bapak itu bagaimana ketika sudah terpilih. Ternyata Bapak nonsen, omong kosong semua, omon-omon. Kalau merasa Bapak tidak sanggup dengan usia yang sudah semakin tua, ya mundur. Jangan paksakan diri, karena terlalu banyak sudah kebijakan-kebijakan Bapak yang tidak pro rakyat, tapi pro pejabat, pro ormas, pro negara lain. Selain ketololan dengan menjual data ke Amerika Serikat, yang lebih tolol dan lebih absurd lagi adalah kebijakan PPATK berhak memblokir rekening di bank yang tidak terpakai selama 3 bulan. Itu pelanggaran hak asasi manusia, bos. Bapak belajar dari mana? Penasihatmu, menterimu dari mana pendidikannya semua? Kok semakin tolol gitu loh. Kemudian masalah tanah. Tanah yang tidak dikelola selama 2 tahun berturut-turut disita oleh negara. Kebijakan macam apa itu? Kok jadi kita mundur ke zaman sebelum kemerdekaan? Zaman kolonial. Menghilangkan hak rakyat secara semena-mena. Seandainya itu tanah warisan, ya, jadi disita oleh negara karena tidak dipelihara atau dipakai selama 2 tahun. Peraturanmu peraturan goblok semua. Ya suka-suka orang terhadap tanahnya.
Mau dibiarkan dulu dipakai sebagai lapangan bola kek? Mau dibiarkan dulu untuk penghijauan kek? Selama 2 tahun? Atau beberapa tahun? Tapi negara akan menyitanya kalau tidak dipakai selama 2 tahun. Kan gila. Kalau mengeluarkan kebijakan itu dipikirkan dulu. Jangan seperti PPATK itu. Dikeluarkan kebijakan, kemudian dibatalkan. Tapi sudah ada efek negatifnya kepada orang lain. Bahkan ada orang yang sudah meninggal karena rekeningnya tidak bisa dicairkan. Itu namanya membunuh secara tidak langsung. Jangan karena Bapak Presiden jadi suka-sukamu. Dulu kami berharap bahwa sebagai seorang jenderal Bapak itu jiwanya jiwa Indonesia, jiwa seorang pejuang. Ternyata jauh panggang dari api. Salah pilih kan? Ya, teman-teman ya. Sangat panjang sekali, 11 menit 46 detik ya, walaupun agak lama mendengarkannya, tetapi yang disampaikan menurut saya ya sangat bagus gitu ya, daging semua, sehingga menambah khasanah dan pengetahuan kita ya, sehingga saya ngerasa ya nggak apa-apa lah agak lama-lama mendengarkan ya kan. Dan dari komentar netizen barusan yang cukup panjang, saya menyimpulkan dengan 2 kata saja gitu ya. Seperti yang tertulis di badan video, mudah-mudahan terbaca dengan baik oleh teman-teman, bahwa inilah presiden paling bodoh sepanjang sejarah, ya kan? Kebijakanmu ngawur semua. Ingat loh ya, saya tidak menyebutkan nama, saya juga tidak sedang menghina siapapun ya, karena kita semua sudah tahu ya kan, kami hanya menyampaikan kritik, kami tidak membuat berita sendiri, kami hanya menyajikan komentar-komentar netizen untuk kita komentari ya kan. Kalau misalnya benar kita approve, kalau misalnya nggak benar ya kita decline, kita tolak, kan seperti itu ya toh. Iyalah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.